Seperti kisah salah satu public figure yang diisukan tengah dekat dengan Amarzoni, Zeda Salim, di mana dirinya menjadi korban kekerasan oleh sang mantan suami yang merupakan seorang pemuka agama. Bagaimana pil pahit kekerasan perempuan yang ia rasakan? Simak kisahnya di Jam Praktek. Seperti apa sih kekerasan yang sempat kamu alami itu gimana? Katanya suami kamu tuh pendakwah gitu. Iya. Jadi kalau ditanya kekerasan apa yang pernah saya alami, kalau ditanya kekerasan apa yang dialami, banyak. Kekerasan fisik pernah. Dia mengaku dirinya Habib. Oh, Habib. Ya. Oke, jadi mantan suami berarti ya? Ya, mantan suami kamu mengaku dirinya Habib gitu ya? Oke. Agak gemeter nih ceritanya. Jadi inget yang lalu, nggak apa-apa sih buat berbagi. Ya, buat berbagi kekuatan. sama buat pengalaman pembelajaran. Kalau kekerasan fisik ya dipukul ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kepala dibenturin ke tembok, mata ditonjok, tangan dipukul sampai kaki ditendang, pokoknya udah kayak binatang lah. Dan itu nggak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Berlangsung berapa lama kekerasan fisik itu? Ya kurang lebih selama 4 tahun. Itu berlangsung setelah saya udah berhenti berkarir, Mas Uya. Jadi saya kan disuruh diem sebagai ibu rumah tangga, diem di rumah. Itu saya dianggap sudah tidak berguna lah, tidak berpenghasilan. Jadi dia semena-mena sama saya. Dan parahnya kekerasan fisik itu dilakukan di depan anak saya yang masih kecil, masih balita. Di depan anak kamu? Iya. Itu untuk kekerasan fisik. Dan yang paling parah itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami saya, Habib AJ ini. Dia melakukan banyak dugaan kekerasan, diantaranya kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu ya banyak, Mas Uya. Salah satunya adalah adanya pemaksaan untuk melakukan hubungan yang menyimpang, tapi saya menolak. Kemudian menyimpang antara kamu dengan dia? Iya. Kemudian saya dipaksa menonton video yang tidak pantas sebelum berhubungan suami istri. Kemudian saya juga dipaksa memakai alat kontrasepsi, dilarang hamil, dan banyak yang mungkin tidak bisa saya ceritakan satu-satu. Dilarang hamil padahal kan Mbak sudah menikah. Sudah menikah. Kan? Kenapa mesti dilarang hamil? Nah itulah. Kemudian ada juga kekerasan psikis mental. Plot twistnya di sini. Jadi kekerasan psikis mental itu ya termasuk kekerasan seksual tadi, juga termasuk menghantam mental saya juga. Tapi yang paling parah itu setelah saya speak up di media, kurang lebih ada hampir 2 lusin perempuan menjadi korban mantan suami saya, Habib. Jadi kamu melapor ke Polres? Saya melapor ke Komnas Perempuan dan juga Polres Metro Bekasi. Nah, taunya bahwa ada 2 lusin perempuan yang jadi korban dia itu di Polres apa di Komnas? Jadi perempuan-perempuan itu DM ke saya via Instagram. Bahkan ada juga beberapa yang sudah speak up di salah satu TV nasional. Mereka ya diperlakukan secara tidak beradab lah, hampir sama dengan saya. Jadi hampir 2 lusin perempuan itu miris sekali menurut saya. Dan juga ada kekerasan psikis mental itu, saya sampai dirawat di rumah sakit jiwa hampir 6 bulan karena saya self harm ya, Mas Uya. Berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidup, menghabiskan rambut, botakin rambut, pokoknya menyakiti diri sendiri karena banyaknya kekerasan yang saya alami. Kekerasan ekonomi juga tidak pernah dinafkahi secara layak. Sempurna sekali lah lukanya. Dan tapi aku masih pengen nanya, apa alasannya mantan suami ini untuk melarang Mbak hamil? Karena kan sudah berkeluarga, sudah berumah tangga. Misalkan kalau berumah tangga itu kan yang diidamkan kan anak. Ya. Betul. Karena memang tujuan saya menikah dengan dia adalah untuk memiliki keturunan gitu. Saya juga tidak tahu kenapa setelah menikah kok saya dilarang hamil, dan saya dipaksa selama 2 tahun itu. Setiap kali hendak memberi nafkah batin itu saya selalu dipaksa memakai alat kontrasepsi. Dan itu menyakitkan sekali buat saya. Dan itu sudah saya laporkan ke Polres Metro Bekasi dan Komnas Perempuan. Cuman yang bikin saya sedih, prosesnya sudah 1,5 tahun, almost 2 tahun. Nanti saya ngurus ke Polres Metro Bekasi ya, coba. Tapi belum ada perkembangan di penyelidikan. Visum segala macam? Visum sudah. Visumnya kekerasan psikis ya, sudah di rumah sakit Polri. Kekerasan fisiknya ada nggak dulu? Enggak, kalau dengan Habib ini kekerasan psikis mental. Visumnya at psikiatrum. Oke, yang tadi kekerasan fisik sama siapa jadi? Kalau itu suami pertama. Kalau suami pertama. Suami pertama apa backgroundnya? Backgroundnya pegawai biasa. Oh, jadi yang fisik itu sama yang pertama. Ya. Oke. Dan kalau yang dengan mantan suami saya yang Habib ini kekerasan seksual, psikis, dan ekonomi.
Dan saya waktu menikah benar-benar udah seperti orang berkali-kali tapi nggak mati-mati gitu. Maksudnya secara mental saya sudah dianiaya luar biasa, bahkan sampai dirawat di rumah sakit jiwa hampir setengah tahun. Nah, pada saat-saat tertentu apa misalnya kayak mantan suami Mbak melakukan KDRT ini? Maksudnya apakah pada saat dia marah atau pada saat dia ya adalah waktu-waktunya tuh kapan? Ya setiap kali datang dia melakukan itu. Setiap kali? Setiap kali datang. Jadi setiap kali selama 2 tahun itu dari awal pernikahan itu selalu memaksa saya menyiapkan dan menggunakan alat kontrasepsi. Memaksa saya menonton video yang tidak pantas, bahkan mengajak hubungan yang menyimpang. Ada nggak Dan pengancaman? Pengancaman kalau saya tidak dituruti? Cerai. Cerai saja. Pisah. Dan itu berkali-kali, bahkan kasus saya dengan mantan suami Habib saya ini sempat dimediasi oleh salah satu imam besar di Indonesia. Ya, saya kasih inisialnya aja HRS. Sudah diperingatkan keras oleh HRS agar tidak menzalimi saya. Tapi si Habib ini ternyata masih belum kapok. Cuman ini yang bikin saya sedih, pihak kepolisian dan pihak kejaksaan ini ada dugaan bukannya fokus pada kasus kekerasannya, tapi fokus pada status pernikahannya. Jadi status pernikahan saya kan secara agama. Sirih lah ya. Sirih. Ya, secara agama. Itu yang dipermasalahkan. Itu kan konyol menurut saya Mas Buya. Ya, Seharusnya kan pihak kepolisian kan fokus pada kasus kekerasannya. Apalagi sudah ada visum, apalagi bukti petunjuk korbannya banyak. Kenapa kok mempermasalahkan status pernikahannya? Yang saya tuntut ini bukan harta gonogini, bukan uang, bukan kekayaan. Yang saya tuntut adalah keadilan, di mana saya mengalami banyak kekerasan. Tapi setelah menikah dikasih nafkah kan? Tidak. Tidak. Itu kenapa masuk golongan kekerasan ekonomi, karena saya tidak pernah diberikan nafkah secara layak selama menikah. Saya juga tidak tahu kenapa sampai detik ini saya masih bisa hidup ya. Ini Masya Allah, ini mukjizat dari Allah, karena saya udah berkali-kali mencoba mengakhiri hidup, sudah tidak ada apa ya, keinginan untuk hidup lagi, karena saya merasa diperlakukan begitu hina, saya merasa diperlakukan seperti budak, padahal saya seorang istri, tapi saya diperlakukan dengan begitu rendah dan hinanya. Jadi saya cuma ditemui sebulan, 2 bulan, cuma untuk memuaskan nafsunya, 2 jam, 3 jam, lalu saya ditinggal, saya tidak diberikan nafkah. Sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa, dia juga tidak peduli. Dia benar-benar sudah menghancurkan hidup saya luar biasa. Bahkan sampai detik ini saya masih harus konsumsi obat untuk tidur pun saya nggak bisa tidur, Teh Astrid. Saya harus konsumsi obat terlebih dahulu baru saya bisa tidur. Karena otak saya sudah tidak normal seperti dulu, karena kekerasan yang saya alami begitu luar biasa hantamannya.